Tahu nggak, Indonesia ternyata sekarang menempati ranking satu, mengalahkan negara-negara lain di dunia, termasuk negara-negara maju dan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Tapi sayangnya bukan dalam hal yang bagus. Dan ini harus bisa menjadi concern bagi kita semua, termasuk juga pemerintah. Di sini saya akan membahas terkait dengan mikroplastik lagi, karena sebelumnya saya pernah membahas terkait mikroplastik, tapi dalam hal ini sekarang kita lihat dari sisi yang berbeda. Mikroplastik sendiri adalah partikel plastik kecil berukuran kurang dari 5 mm yang dihasilkan dari degradasi plastik. Entah itu kantong plastik belanja, kemudian juga baju, dan lain-lain. Partikel ini mencemari lingkungan tentunya, termasuk udara, air, dan tanah, serta menimbulkan tentunya resiko bagi ekosistem dan terutama kesehatan manusia. Ternyata mikroplastik ini merupakan masalah serius yang dihadapi di semua negara di dunia, terutama negara-negara Asia Tenggara, yaitu tingginya konsumsi mikroplastik. Sebuah studi terbaru dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat teratas dan Indonesia sendiri peringkat pertama dalam konsumsi mikroplastik per kapitanya melalui makanan. Studi ini diterbitkan pada 24 April 2024, yaitu sekitar 1,5 minggu yang lalu di jurnal Environmental Science and Technology yang memperkirakan konsumsi mikroplastik manusia melalui makanan dan juga inhalasi atau yang terhirup. Para peneliti Cornell ini memperhitungkan kebiasaan makan, teknologi pengolahan makanan, demografi usia, dan tingkat pernafasan di setiap negara untuk mendapatkan estimasi yang lebih komprehensif. Studi ini menilai asupan mikroplastik melalui data konsentrasi mikroplastik dalam berbagai kelompok makanan utama, seperti buah-buahan, sayuran, protein, biji-bijian, produk susu, minuman, gula, garam, dan juga rempah-rempah. Misalnya, konsumsi garam meja per kapita hampir sama antara Indonesia dan Amerika Serikat. Tetapi konsentrasi mikroplastik dalam garam meja Indonesia sekitar 100 kali lebih tinggi. Tentunya ini sangat mencengangkan dan harus menjadi concern di negara kita. Dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa orang Indonesia mengkonsumsi sekitar 15 gram mikroplastik per bulan yang merupakan angka tertinggi di dunia. Dan sebagian besar partikel plastik ini berasal dari sumber air seperti makanan laut. Konsumsi mikroplastik harian di Indonesia ini ternyata meningkat 59 kali lipat dari tahun 1990 hingga 2018. Di Amerika Serikat sendiri, konsumsi mikroplastik diperkirakan sekitar hanya 2,4 gram per bulan, sedangkan yang terendah adalah di Paraguay dengan 0,85 gram. Selain konsumsi melalui makanan, studi ini juga menghitung mikroplastik yang terhirup atau inhalasi. Alhamdulillahnya ternyata Indonesia bukan ranking satu untuk yang terhirup atau secara inhalasi. Jadi penduduk Cina dan Mongolia menempati peringkat teratas, menghirup lebih dari 2,8 juta partikel per bulannya. Sebaliknya, penduduk di negara-negara Mediterania dan sekitarnya menghirup lebih sedikit seperti Spanyol, Portugal, dan Hungaria yang menghirup hanya sekitar 60.000 hingga 240.000 partikel per bulannya. Penelitian ini tentunya menunjukkan bahwa industrialisasi di negara-negara berkembang, khususnya di Asia Timur, Tenggara, dan Selatan, telah menyebabkan peningkatan konsumsi bahan plastik, produksi limbah, dan penyerapan mikroplastik manusia. Sebaliknya, negara-negara industri mengalami tren penurunan, tentunya karena didukung oleh sumber daya ekonomi yang lebih besar untuk mengurangi dan menghilangkan limbah plastik bebas. Peneliti ini juga menyarankan strategi pengurangan mikroplastik yang disesuaikan dengan ekonomi dan konteks industri lokal. Namun upaya tersebut membutuhkan kolaborasi internasional seperti dukungan teknologi dari negara maju untuk memajukan strategi pengurangan limbah. Studi ini sebetulnya diterbitkan menjelang pertemuan Komite Internasional yang sedang merundingkan perjanjian plastik PBB. Sebuah kesepakatan yang mengikat secara hukum yang akan menetapkan aturan global seputar produksi dan pembuangan plastik. Kesepakatan tersebut diharapkan akan diselesaikan akhir tahun ini dengan fokus pada kolaborasi internasional untuk mengurangi mikroplastik di lingkungan laut. Membersihkan sistem air permukaan global tentunya adalah sebuah maraton yang dipengaruhi oleh pengaturan industri dan sosioekonomi lokal.
Namun, peta global penelitian ini menunjukkan titik-titik panas atau hotspot mikroplastik di perairan yang dapat memulai perjalanan ini tentunya. Dan di studi ini disoroti bahwa mengatasi penyerapan mikroplastik membutuhkan pendekatan multifaset tentunya. Termasuk harus memikirkan terkait dengan solusi kemasan yang berkelanjutan, menegakkan pengaturan pengolahan limbah yang ketat, dan memajukan teknologi pengolahan air. Dan tentunya juga kebijakan pemerintah. Jadi, mari kita sama-sama mengurangi penggunaan plastik dan melindungi lingkungan kita dari mikroplastik. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan like, share, komen, dan juga subscribe.